Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di tengah kesibukan kita masing-masing pada saat ini, mari kita berhenti sejenak. Saya mau ngajak kita kembali merenungkan firman Tuhan. Dan pada hari ini, saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-121. Kalau saudara berkesempatan juga untuk membuka Alkitab, mari kita membukanya dan saya mengajak kita membacanya. Mazmur 121. Tuhan penjaga Israel. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masuk dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua hidup di negara, di negeri Indonesia, dan seperti yang kita tahu bersama, negara kita itu dikenal dengan salah satu sebutannya sebagai negara Ring of Fire. Sehingga kalau kita amati, hampir sepanjang tahun gempa bumi terjadi di berbagai daerah di negara kita ini. Dan saya yakin dan percaya kita masih ingat beberapa gempa bumi besar yang pernah terjadi di negara kita. Misalnya gempa bumi yang terjadi di Melwoh, Aceh, yang berkekuatan 9,3 skala Richter, yang kemudian pada waktu itu disusul dengan adanya tsunami yang pada akhirnya merenggut banyak korban jiwa. Lalu kita juga masih ingat peristiwa gempa bumi di Palu Donggala yang terjadi di tahun 2018 yang berkekuatan sekitar 7,4 skala Richter, dan masih banyak lagi peristiwa gempa bumi besar yang pernah terjadi di negara kita. Saudara, kita lihat yang namanya gempa bumi meninggalkan banyak kesusahan bagi mereka yang mengalaminya. Karena ada yang harus kehilangan orang yang mereka kasihi akibat terjadinya gempa bumi. Karena gempa bumi ada orang yang sampai harus kehilangan tempat tinggalnya. Karena gempa bumi banyak orang yang harus kehilangan pekerjaannya. Karena peristiwa gempa bumi banyak orang yang harus hidup sebagai pengungsi di tempat pengungsian dalam waktu yang lama, dan banyak kesusahan dan penderitaan lain yang disebabkan terjadinya gempa bumi. Nah, saudara, kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita, bukan hanya alam yang ada di sekitar kita yang dapat mengalami gempa bumi atau goncangan yang keras, tetapi kalau kita lihat, saudara, gempa bumi juga dapat terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Kita bisa saja mengalami gempa bumi karena kematian anggota keluarga yang mendadak. Mungkin saja kita mengalami gempa bumi karena kita harus mengalami PHK yang begitu mendadak dari tempat kerja karena COVID-19 yang pada saat ini sedang melanda dunia. Mungkin juga ada yang usahanya harus terhenti karena dampak pandemi coronavirus. Mungkin juga pada saat ini ada yang mengalami gempa bumi dalam kehidupan karena adanya pertengkaran dahsyat yang terjadi dalam keluarga
yang tidak pernah kunjung selesai. Saudaraku, ketika gempa bumi, kehidupan keras menggoncang kehidupan kita, ketika goncangan yang keras melanda kehidupan kita, memporak-porandakan kehidupan kita, janganlah hal itu sampai membuat kita putus asa, yang membuat kita pada akhirnya bersikap pasrah saja dengan keadaan. Karena jika kita membiarkan keputusasaan menguasai kita, maka itu akan membuat keadaan saudara dan saya akan semakin terpuruk. Tetapi saudara, ketika gempa bumi kehidupan sedang harus kita alami, marilah saudara dan saya, kita jangan memperkeruh suasana yang ada, dan kita jangan memperkeruh keadaan yang ada dengan kita bersikap menyalahkan seseorang dan menganggapnya sebagai sumber kesusahan yang terjadi. Kita jangan memperkeruh keadaan yang ada dengan kita menyalahkan diri sendiri, apalagi kita menyalahkan Tuhan. Saudaraku, pada saat ini ketika gempa bumi kehidupan harus kita alami, marilah kita mencari shelter, tempat perlindungan yang benar-benar dapat kita andalkan, yang akan menolong kita agar kita tidak menjadi hancur, agar kita tidak menjadi binasa karena gempa bumi kehidupan yang harus kita hadapi. Saudara, pada saat ini Mazmur 121 yang tadi sudah kita baca bersama mengingatkan bahwa di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, saya dan saudara mempunyai shelter, mempunyai tempat perlindungan yang sungguh dapat kita andalkan, yang sungguh dapat kita percaya, yang sungguh dapat memelihara kehidupan kita, sehingga gempa bumi sedahsyat apapun yang melanda kehidupan kita, ketika kita mau berlindung pada shelter kehidupan yang benar, gempa bumi itu tidak akan menghancurkan kita, gempa bumi itu tidak akan memporak-porandakan kita. Saudaraku, pada hari ini kita menyaksikan pemazmur dalam ziarah yang harus ia jalani. Dia mempunyai iman yang begitu kuat pada Tuhan, sehingga ia pun menyerahkan, bahkan mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Di dalam ziarahnya yang penuh juga dengan banyaknya kerikil-kerikil tajam, banyaknya kekelaman, banyaknya kesulitan, banyaknya gempa bumi yang harus ia alami, kita bisa melihat di sini bahwa sang pemazmur sungguh mempercayakan kehidupannya hanya kepada Allah. Dia senantiasa mencari perlindungan kepada Tuhannya. Kalau kita lihat dalam Mazmur 121, dalam bacaan kita pada saat ini, pemazmur begitu yakin bahwa Tuhan bukan hanya sebagai penciptanya, tetapi sang pemazmur yakin bahwa Tuhan yang menciptanya adalah Tuhan yang juga berkarya di dalam kehidupannya. Sang pemazmur yakin bahwa dan dia sudah mengalami bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kakinya goyah, bahwa Tuhan tidak akan pernah terlelap apalagi tertidur ketika menjaganya. Sang pemazmur yakin bahwa Tuhan akan menjaga dan menaungi dia dari segala kecelakaan, akan menjaga nyawanya, akan menjaga keluar masuknya dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, semogalah keyakinan iman, kepercayaan yang sungguh sang pemazmur kepada Allah itu yang juga dapat kita miliki, sehingga sedahsyat apapun gempa bumi kehidupan yang harus kita hadapi, yang mungkin pada saat ini sedang kita alami, kita tetap kuat menjalaninya. Kita tetap punya keyakinan Tuhan adalah penolong yang sungguh dapat kita andalkan. Akhirnya saudara, yakin dan percayalah bahwa Tuhan yang senantiasa memelihara kita
adalah Tuhan yang juga selalu sanggup menolong kita. Bukan hanya kemarin Tuhan sanggup menolong saudara dan saya, tetapi hari ini bahkan sampai selama-lamanya Tuhan adalah tempat perlindungan yang sungguh-sungguh dapat kita andalkan. Bahwa Tuhan adalah sungguh shelter, tempat pertolongan kita yang sungguh dapat kita percaya. Saudara, marilah kita menjalani jalan kehidupan kita selanjutnya dengan selalu yakin, dengan selalu percaya bahwa bahwa saudara punya Tuhan yang selalu sanggup menolong kita. Mari katakan dengan keyakinan iman yang sungguh, selalu dan selalu, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, marilah kita terus belajar menjadikan Tuhan sebagai sumber pertolongan yang sungguh dapat kita andalkan. Biarlah Tuhan Yesus yang selalu memberkati saudara dan saya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur kami punya Tuhan yang hidup, punya Tuhan yang selalu sanggup untuk menolong kami, punya Tuhan yang selalu dapat kami andalkan. Di dalam ketidakberdayaan kami ketika kami harus menghadapi gempa bumi kehidupan, biarlah Tuhan Yesus tolong kami, agar kami hanya mau mencari perlindungan kepada Tuhan yang kami yakin tidak akan pernah terlelap, apalagi tertidur, yang kami yakin akan menjaga nyawa kami dari segala kecelakaan, yang kami yakin akan menjaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami akan melanjutkan juga kehidupan kami selanjutnya. Amin.我属于你，你是我永远的福分，只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切别难担，除你以外，我还能有谁？我属于你，你是我永远的福分，只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切别难担，除你以外，我还能有谁？能不能就让我留在你的同在里？能不能是我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。在你的荣美，世上一切别难
爱你，能不能是我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜。